warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muasisi Jami'ah Nahdlatul Ulama Husainiyah Bashir Masari wa Rasulullah bisi samsri wa khalil bakalan wa jami' Taqwan fi aina makana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaikina wa mu'alimina wa jami'i man hadrat najal maslis wa husan mu'alimat tafsir nawalimat kufiranti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para asatidz dan asatidzah yang kami hormati, para jamaah Masjid Miftahul Ulum juga yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat wa salamuhu semoga senantiasa tetap terlimpah di pangkuan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami di sini meneruskan kajian yang mungkin kemarin sudah dikaji oleh para asatidz yang terdahulu yang kemarin, yaitu makalah yang nomor 17, dan pagi hari ini yaitu makalah yang nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi bi darani amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminatu asrata. Makalah ini yaitu makalah yang 18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asratu asnafin ay anwa'in min ummati la yadkhulunal jannata illa man taba. Awaluhumul qala'u bifatil qafi wa tasdidil lam wa jayyufu wa yaqulu jayyufu bifatil jimi wa tasdidil ya kama fil qamus wal qatatu wa jayyubu bifatil dali wa suknil ya wa dayyusu wa saqibul artabati wa saqul kubati
yaqtullu waz-zanimu wal aqu liwalidayhi. Di sini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa hadis dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadis dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, 10 golongan umatku tidak akan masuk surga kecuali yang mau bertaubat, yaitu al-qola, juyuf, kotat, daibuk, dayus, pemilik artabah, pemilik kubah, utul zainim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan semua ini diterangkan di bawahnya, yaitu bila ya Rasulullah mal qala qala alladhi yamsi baina yadil amari wa qila mal juyuf qala annabasu wa qila mal qatatu qala annamamu wa qila mal daibu qala alladhi isma'u fi baitihil qanatatil lil fujuri wa qila maduyut qala alladhi yahuru alalihi wa qila masahibul artabati qala alladhi yadribu bitopli wa qila masahibul kubati qala alladhi yadribu junubu wa qila mal'utul qala alladhi la ya'fu 'anid dambi wa la yaqbalul udra wa qila man sayyumu qala alladhi wulida min sina wa yaqudu ala qari'atit tariqi fitabun nas wal aqu wa masru. Keterangan apa nama-nama itu tadi diterangkan, lalu ada yang bertanya di sini, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-qola itu? Beliau menjawab, orang yang menjalankan, yang berjalan di hadapan para pejabat. Yakni maksudnya yaitu orang yang sukanya istilahnya itu cuman yang diperhatikan pejabat saja. Nih, apa yang dimaksud dengan juyuf? Beliau menjawab, pencuri kuburan, yakni orang yang suka mencuri kapal. Apa yang dimaksud kotak? Beliau menjawab, orang yang suka mengadu domba. Apa yang dimaksud daibu? Beliau menjawab, orang yang mengumpulkan pemuda-pemudi di rumahnya untuk berzina. Yakni kalau sekarang mungkin ya bisa istilahkan, kalau orang Jawa bilang gremot, apa itu, tempat ya tempat begitu-gituan lah. Apa yang dimaksud duyus? Beliau menjawab, orang yang tidak cemburu terhadap keluarganya. Jadi bukan kok cemburu kita itu terlalu cemburu berlebihan, enggak apa. Jadi kita harus menjaga terhadap keluarga kita. Apa yang dimaksud mempunyai artabat? Beliau menjawab, orang yang memukul drum kayak apa itu istilahnya, alat musik juga. Apa yang dimaksud mempunyai kubah? Beliau menjawab, orang yang memukul gendang. Dan apa yang dimaksud utul? Beliau menjawab, orang yang tidak memaafkan dosa dan tidak menerima ampunan. Jadi orang yang nggak mau mengampuni orang lain, meskipun dia sudah minta maaf, tetap tidak mau mengampuni, itu namanya di sini disebut utul. Apa yang dimaksud janim? Beliau menjawab, orang yang dilahirkan dari zina dan duduk di tengah jalan sambil mengumpat orang lain. Jadi dia sudah mempunyai anak zina tapi tidak mengakui, malah dilakukan terhadap orang lain. Itu yang dinamakan zanim.
Lantas bertanya, ya Rasulullah, ara'aita qul ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada suatu ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang firman Allah, yaitu hari titipnya sangkala. Sangkala itu trompet, pembangkitan roh manusia yang telah meninggal. Lalu kamu sekalian datang berbondong-bondong. Faqala Rasulullah SAW, ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in azimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Mu'ad, wahai Mu'ad, kau telah menyatakan sesuatu yang amat besar. Summa arsala ainaihi sarifataini bil bukai summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksaru asrata asnafin min ummati astatan qatmirahumullahu min jama'atil muslimina wa yubdi siwaruhum famimmu ala suratil qirat wa ba'dum ala surati zanazir wa ba'dum munakishuna bi arjulihim wa wujuhim yushabuna 'alaiha wa yabduhum umma yataraddadun wa ba'dum summum bukmum la yaqilun wa ba'dum yabdu'una 'ala sinatahum mutabaddalayati 'ala sudurihim yasilqihu min afwahim lu'aban yuqadaruhum ahlul jam wa ba'dum maqtu'ata aydihim wa arjulihim wa ba'dum musallabuna ala judu'i minan nar wa ba'dum asaddu natna minal yafi wa ba'dum yuksawna jalabiba bi'atun minal qatrani. Rasulullah SAW dengan mata berlinang, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, digiring 10 kelompok dari umatku dengan bermacam-macam rupa. Mereka dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelompok orang Muslim, dan Allah menampakkan bentuk mereka. Dan yang dikirim dari 10 bulan tadi, diantaranya mereka ada yang berbentuk monyet, ada yang berbentuk babi, dan ada yang matanya buta, jalan ke sana kemari. Ada pula yang tuli bisu, tidak mempunyai akal, dan yang dalam keadaan menggigit, ada yang dalam keadaan menggigit lidahnya sampai menjalur ke dadanya, seraya mencucurkan nanah dari mulutnya yang menjijikkan orang banyak. Sebagian lagi ada yang dalam keadaan putus tangannya dan kakinya, dan sebagian lagi dalam keadaan disalib atau dipasung di atas daripada bau, dan ada pula yang diberi pakaian berupa cairan aspal. Jadi setelah sangkala ditiup, maka lantas digiring makhluk-makhluk dari beberapa itu tadi, yaitu tergantung amal perbuatan orang itu tadi. Wamal ladina, diterangkan di bawahnya, fa'amal ladina ala suratil qirati falkinatu bainan nas, fa'amal ladina ala suratil janaziri fa'akallahu sukti wal kasbi al-haram mislu maksata wal rosa wa amal munakasuna biru'usihim waru'ujuhim fa'akallah riba wa amal umru faman yajuzu fil hukmi wa masjumul bukmu fa'umul ladina yujibuna bi'amalihim wa amal ladina yamdu'una al-sinatahum fal ulama'u wal kisasul ladina yukhalafu qawluhum amaluhum wa amal maqtu'atu aydihim wa arjulihim fal ladina yuhdanuna al-khairan wa amal maslubuna ala judu'i minan nar
fasu'adatu bin nasi ila sultan wa man ladina hum asaddat minal khawfi wal ladina yatamatta'una bisyahawati wal ladati wa yamnu'a haqqullah ta'ala min amwalihim wa man ladina yaksawna al khalabiba fa'dul kibri wal khailai wal fakhri. Jadi keterangan di sini manusia-manusia yang dikirim tadi, kenapa kok bisa kejadian ada yang berupa kerang, ada yang berupa khinjir itu babi. Di sini keterangannya, adapun yang berbentuk monyet adalah mereka yang suka mengadu domba sewaktu hidup di dunia. Jadi kalau orang yang suka mengadu domba kelak di akhirat dikirim dengan berupa monyet. Orang yang berbentuk babi, mereka adalah pemakan riba dan yang haram. Sedangkan yang dibalikkan kaki dan mukanya, mereka adalah pemakan riba. Orang yang tuli serta bisu adalah orang yang ujub dengan amal perbuatannya. Dia berbuat baik, sudah merasa baik sendiri, kesana kemari dipamerkan. Sedang orang yang menggigit lidahnya adalah para ulama dan ahli bicara yang pembicaranya bertentangan dengan amal perbuatan. Ini Pak yang berat bagi seorang dai kayak gini nih, atau orang yang ahli untuk memberi nasihat meskipun bukan dai, karena sesuatu yang keluar dari mulut kita juga harus bisa menjaga. Jadi sebenarnya kayak saya ini belum pantas untuk kayak gini ini, karena terlalu berat tanggung jawabnya. Tidak hanya seperti kata orang Jawa jargon itu, bisa ngajar nggak bisa melakukan, itu yang paling bahaya di situ. Tetapi kalau kita mengacu ya dalil yang agak ringan, situ ada yang artinya barang siapa menunjukkan sesuatu yang baik, orang lain mau menjalankan apa yang ditunjukkan, meskipun orang itu belum bisa menjalankan, sudah dapat pahala seperti orang yang menjalankan petunjuk kebaikan yang tadi. Itu yang ringan. Tetapi yang berat ya ini, barang siapa menunjukkan sesuatu yang sekira tidak bisa mengamalkan, maka lebih baiknya jangan. Tapi tuntutan yang kayak gini bagi seorang dai itu juga berat. Kita harus menyampaikan sesuatu pada intinya, jadi kita ngaji bersama-sama. Semoga apa yang kita kaji, yang sudah kita ketahui, meskipun seandainya sekarang belum bisa menjalankan, kita tetap akan bisa menjalankan sepenuhnya apa yang telah didawuhkan oleh Mbah Yai atau Syekh Imam Nawawi. Ini paling berat bagi seorang dai di sini nih. Dan yang selanjutnya, orang yang putus tangannya dan kakinya adalah orang yang suka menyakiti hati tetangga. Ini hati-hati kita bertetangga. Kalau kita suka menyakiti hati teman, hati tetangga, maka kelak akan putus tangan dan kakinya. Sedangkan orang yang disalib dengan tiang api adalah orang yang mengadukan orang yang tidak bersalah kepada penguasa. Laporan itu yang dibuat-buat orang yang nggak salah, dilaporkan, dikasuskan, sebenarnya orang itu tidak bersalah. Itu bahaya juga. Nanti orang yang suka kayak gitu, badannya disalib, ditaruh di api, diikat. Dan orang yang lebih bau daripada bangkai adalah orang yang bersenang-senang dengan syahwat dan kelezatan, dan mereka tidak mau mengeluarkan hak Allah atau zakat dari hartanya. Punya harta banyak, cuma dibuat poya-poya, dibuat senang-senang, tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Adapun orang yang diberi pakaian dengan aspal adalah orang yang takabur, sombong dan angkuh. Jadi orang yang angkuh merasa paling sendiri, ini kelak di akhirat akan diberi pakaian yaitu aspal yang dicairkan. Ini suatu nasihat dari Mbah Imam Nawawi Banten. Semoga kita bisa menjauhi apa yang diceritakan di sini, yang sehingga kita diselamatkan dari siksa Allah dan kita dimasukkan ke surganya. Karena ini menceritakan orang-orang yang dijauhkan dari surganya Allah, kecuali orang yang mau bertaubat. Intinya di situ Pak, meskipun kita punya salah kayak apapun, punya dosa kayak apapun, kalau kita benar-benar mengakui dan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Jadi kita tidak boleh putus asa karena pernah menjalankan sesuatu yang gak bagus, lantas gak mau mendekat sama Allah. Jangan, karena sifatnya Allah, Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha belas kasih. Semoga apa yang dipaparkan di kitab Nasihatul Ibad ini bisa menjadi penghati-hati buat kita, dan akhirnya kita oleh Allah diberi petunjuk jalan-jalan yang menuju keselamatan, keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami awalan wa akhiran, dari kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sebesarnya. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.